Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Shalom semuanya. Success people say, I grow, I go, and I glorify. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, berikan salam jarak jauh. Senyum depan belakang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Mari saling menyapa, saling menyambut satu dengan yang lain. Sekali lagi selamat datang. Selamat beribadah di gereja kita Bethany Fresh Anointing. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Semua bersuka cita? Siap memuji menyembah Tuhan? Wow, puji Tuhan luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Mari satukan hati kita bersama-sama berdoa. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada pagi ini. Kami hampiri tahta kudus-Mu. Kami bawa hati yang menyembah. Hati kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Tidak ada yang baik bagi kami, hanya Engkau ya Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah kami yang luar biasa sepanjang pagi ini. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan kami yang hebat, hidup besar, berkuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Tidak ada hari tanpa mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar cinta-Mu bagi kami. Sungguh besar kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik. Kau baik ya Tuhan. Terlebih besar Yesus yang ada di dalam diri kita daripada Dia yang di luar sana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, lihat saya, jangan takut, jangan khawatir menghadapi situasi yang tidak pasti. Saat mata kita tertuju pada Tuhan, kemenangan menjadi bagian kita. Terjepit tapi melejit, terdesak tapi melesat. Janji Tuhan buat saudara dan saya yang percaya dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Shalom. Success people, I grow, I go, I glorify. Fresh anointed people, amin. Gimana kabar saudara? Ayo dengan iman, tidak ada harapan untuk sakit, untuk lemah, untuk miskin. Yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya sukacita sekali pagi ini mendengar banyak kabar yang luar biasa. Halo? Halo? Ya. Kalau Bapak Ibu, baik yang hari ini ibadah gedung maupun yang online, dalam beberapa hari MK seminggu ini atau 2 minggu ini, saya mendoakan orang-orang yang sakit di MK, betul? Dan saudara, pagi ini saya mendengar berita yang luar biasa. Suami istri di Jakarta yang saya doakan, yang saudaraku dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Dia bukan jemaat tapi keluarganya adalah jemaat kita. Tadi pagi ibunya berkata, puji Tuhan Pak, ya suami istri ini sudah sembuh keluar dari rumah sakit. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Ada juga saudaraku suami istri pejabat salah satu kementerian. Dia juga bukan jemaat kita, hanya kenal. Dia sering ikut ibadah MK. Suami istri ini saudaraku dirawat di rumah sakit dengan situasi dan kondisi sudah mati rasa penciuman, mati rasa lidah. Tapi kemarin hari Sabtu beliau beri kabar saya, dua-duanya udah keluar dari rumah sakit dan sudah sembuh. Tepuk tangan dong paling meriah, katakan amin. Amin. Dan saudara, tadi saya juga mendengar dari Pak Wewe, ya, salah satu omnya di Jakarta kena kanker tulang. Dan saudara nggak bisa jalan, harus dipapah oleh 2 orang. Dan saudara, kemudian saya beritahu dia terhubung dengan kita lewat ibadah mesbah keluarga. Dan 1 minggu ini saya bilang ikuti perjamuan, dia makan tubuh dan minum darah Tuhan. Dan mulai kemarin saudaraku, dia sudah bisa jalan sendiri. Semua adalah
dari Tuhan Yesus. Amin. Maka seperti yang saya katakan, percaya kepada Tuhan, kamu tetap teguh. Kamu akan teguh. Teguh itu artinya tetap berdiri, tidak goyang, tidak goncang. Percaya kepada hamba-hambanya, pada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Saudara, kita ada di setengah situasi kondisi yang serba tidak pasti. Kita ada di tengah bangsa yang sedang mengalami cobaan yang luar biasa. Halo? Pandemi 6 bulan ini menghancurkan banyak sisi kehidupan. Dan kita ada di setengah situasi yang nggak tahu, saudara. Bapak Jimli Hasahidi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang beliau adalah anggota DPD. Anda boleh baca komentarnya. Menanggapi rencana PSBB besok Jakarta. Beliau berkata, tidak ada koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan hari ini saudaraku, jam 1 siang nanti akan ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Doni Murnado. Keputusan apa tentang PSBB besok? Kita mesti berdoa untuk pemerintah Indonesia. Sebab ada dalam sebuah situasi yang sulit. Jika PSBB diberlakukan, maka ancaman resesi terjadi. Sementara di Tangerang Raya, dari bulan Mei sudah hijau, tetapi PSBB diberlakukan terus 2 minggu, diperpanjang 2 minggu, diperpanjang 2 minggu. Hasilnya hari ini justru bukan zona hijau, tapi zona merah. Bapak Ibu, dari situasi yang ini kita mengerti. Kita nggak tahu, sebab musuh yang dihadapi oleh bangsa ini adalah musuh yang tidak kelihatan, yaitu COVID-19. Anda dan saya nggak tahu apa yang mesti kita lakukan. Pemerintah juga serba sulit. Jika resesi terjadi, kita tahu bahwa ada orang-orang yang terdampak. Mereka yang gajinya adalah harian, dapat makan hari ini, uang hari ini untuk makan hari ini. Mereka di situasi yang sulit. Jika mereka nggak keluar rumah, mereka akan mati pelan-pelan karena nggak ada lagi yang dimakan. Nah, sementara musuh yang dihadapi di luar nggak kelihatan. Dengan situasi begini, apa sih yang harus kita lakukan? Tuhan mengajarkan pada kita, belajar daripada hamba-hambaku yang ada di Alkitab. Tetap saudaraku, seperti saya katakan dari bulan Agustus, bulan Juli, Tuhan sudah memberikan tuntunan kepada kita. Kita memasuki musim yang baru. Di musim yang baru ini bagian kita hanya percaya saja. Percaya saja, katakan dengan saya. Amin. Nah, dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20, Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan, kamu akan teguh. Percaya kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Kalau kita udah nggak lagi mempercayai Tuhan, mau percaya kepada siapa? Bahwa keputusan PSBB dan sebagainya, kalau Anda baca berita-berita, ada unsur-unsur politis, ada unsur-unsur yang tidak murni. Bahkan Bapak Jimli berkata, ini urusan nyawa. Jangan pemerintah nggak kompak. Ini yang dikatakan, saudara. Saya hanya mencuplik apa yang Pak Jimli katakan. Nah, sebagai umat Tuhan, apa yang harus saya lakukan buat saudara? Apa yang saya katakan buat saudara? Maka kita lihat judul khotbah yang saya sudah siapkan buat saudara, terjepit tapi melejit. Saya mau jemaat BFA, dimanapun saudara berada, sekalipun hari ini Anda terjepit, Anda akan melejit. Sekalipun terdesak, Anda akan melesat. Katakan amin. Amin. Nah, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ayat yang ketiga, saudaraku, situasi yang sama dihadapi saudara, itu juga kondisi yang sama yang Yosafat hadapi. Yaitu, saudaraku, kerajaan Yehuda atau Yerusalem dikepung oleh 1 juta musuh. Pelan tapi pasti Yehuda akan mati. Pelan tapi pasti Yerusalem akan hancur. Apa yang Yosafat lakukan? Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Saudaraku, dalam situasi seperti ini gak ada lain, perhatikan saya, gak ada lain kecuali satu, Anda dan saya, jemaat BFA, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Amin. Anda mau ngapain? Mau ngapain saudaraku? Ini juga saya ada di situasi yang tidak mudah. Membangkitkan kembali semangat jemaat. Saya juga di situasi yang sulit. Karena saudaraku, dalam dunia modern sekarang, banyak suara-suara negatif yang begitu mudah tersebar. Banyak berita-berita yang begitu mudah tersebar. Maka pesan saya untuk Bapak Ibu jemaat BFA, jangan sebarkan berita yang membuat kepanikan. Jangan sebarkan berita yang membuat jemaat itu semakin ketakutan. Saudaraku, 6 bulan ini sudah cukup ketakutan menguasai Indonesia. Sudah cukup berita-berita yang meneror. Itu sudah cukup di grup WA, di Facebook, dan sebagainya. Jangan ditambah-tambahi. Tambahkan, sebarkan berita yang memberi kekuatan. Sebarkan berita yang memberi kepastian. Dan berita yang memberi kepastian cuma satu, firman Tuhan. Amin. Haleluya. Loh saudaraku, kita ada di sebuah situasi di mana banyak orang udah hands up. Banyak tenaga medis yang frustasi. Banyak saudaraku pelaku-pelaku bisnis yang sudah bingung mau ngapain lagi. Yosafat juga sama, dia ada di situasi tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ayat yang ke-12 dikatakan, saudaraku, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, dalam situasi ini saya mengajak Anda semua, mata tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada krisis. Ingat, yang membuat Petrus tenggelam bukan badai. Yang membuat Petrus tenggelam bukan krisis, tetapi ketidakmampuan Petrus fokus memandang kepada Tuhan. Mata Petrus gak lagi tertuju kepada Tuhan. Itulah yang membuat Petrus tenggelam. Saya katakan buat saudara, percaya kepada Tuhan. Halo? Situasi ini tidak akan membuat Anda tenggelam. Situasi ini tidak akan membuat BFA tenggelam. Situasi ini gak akan membuat saudara bisnis Anda tenggelam. Amin. Asalkan mata Anda tertuju kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Yosafat, ingat, sehelai di rambutmu, kalaupun jatuh itu seizin Tuhan. Amin. Tuhan gak akan mengizinkan Anda tenggelam asal mata Anda tertuju kepada Tuhan. Amin. Maka saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan buat saudara, yang saya lakukan adalah saya mengajak saudara, ayo kita mata tertuju kepada Tuhan. Cari Tuhan. Anda pikir saudaraku kalau Anda tanya, Pak, lebih nyaman mana, lebih aman mana buat Pak Agung sebagai gembala? Lebih aman saya sembunyi di rumah. Lebih nyaman saya sembunyi di rumah, bikin ibadah online di rumah, aman, nyaman. Tetapi saudaraku, esensi gereja bukan seperti itu. Saudaraku, sekalipun di zaman rasul-rasul tidak mengenal kata online, tetapi sesungguhnya gereja yang sesungguhnya adalah 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Halo? Katakan amin. Nah saudaraku, situasi online dimungkinkan jika memang pemerintah menganjurkan seperti itu. Maka hari ini saya katakan pada jemaat Central Park dan Jatinegara di Jakarta, ikuti pengumuman jam 1 siang. Jika besok dinyatakan PSBB di Jakarta, BFA, Central Park dan Jatinegara ibadah online. Tetapi jika PSBB ditunda, kita tetap ibadah onsite. Sekali kita melangkah, jangan mundur, kecuali jika pemerintah menganjurkan demikian. Nangkep saudaraku? Katakan amin. Kita warga yang harus taat. Kalau pemerintah berkata ibadah, kita ibadah. Kalau pemerintah berkata ibadah dari rumah, kita ibadah dari rumah. Amin. Haleluya. Nah, itu yang saya ambil keputusan. Nah, banyak orang saudaraku, maka dalam situasi seperti ini, dengar, gereja BFA ibadah bukan karena alasan ekonomi. Saudaraku, saya mau katakan, bukan karena faktor ekonomi. 4 bulan kemarin kita nggak ada ibadah, Tuhan pelihara. Full timer saudaraku hampir 50 orang. 250 juta salary mereka se-Indonesia kita harus beri. 4 bulan nggak ada ibadah, apakah Tuhan tidak memelihara mereka? Tuhan pelihara mereka. Boleh tanya full timer, tidak ada gaji satupun full timer yang dipotong. Semua digaji dengan normal. Boleh tanya nih, ada Lea,
Saya udah ketemu dengan calonmu tadi ya, saya baru tahu namanya Henry ya, singer. Baru saya bilang, oh kamu tuh orangnya. Baru kelihatan saudaraku. Rambutnya agak keriting kan? Ya beruntung dia dapat kamu, haleluya. Ya. Amin. Nah saudara, tapi fokus cari Tuhan, jangan cari Henry. Tenang, cari Tuhan. Amin. Ini Budion luar biasa juga, memisahkan dia di lantai 3, dia di sini saudaraku. Supaya konsentrasi penuh melayani Tuhan. Amin, haleluya ya. Ya memang situasi sulit bagi Henry juga. Mau menikah dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi ini musim baru bagi kamu dan Henry, tenang, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ini sekaligus pengumuman, jangan lagi naksir Lea, dia udah ada calonnya, haleluya. Maksudnya begitu saudara. Saya juga baru tahu tadi saudaraku, oh ini toh orangnya. Ada Peter, ini cihu kamu, iya pak, oh puji Tuhan, haleluya. Ya, nah kembali, saya mau khotbah, saya nggak lagi ngomong soal Lea, ini intermezzo aja. Kita ada di situasi yang sulit. Sebagai contoh Bapak Ibu, halo, perhatikan saya. Kita mendapatkan IMB untuk membangun gereja di situasi seperti ini. Kalau 3 tahun yang lalu, bisnis normal, jemaat normal, taburan normal, iman saya saudaraku kuat. Kenapa? Taburan jemaat untuk pembangunan normal. Lah hari ini, di tengah suasana begini, IMB dapat. Nah saudaraku, kalau kita nggak bangun 6 bulan, hangus IMB-nya. Mulai dari nol lagi, repot. Maka saudaraku mau nggak mau, saya dituntut punya iman yang besar lagi. Oleh karena itu saudaraku, mata harus tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan berharap pada manusia, tertuju kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi begini, udah cari Tuhan, nggak ada yang lain. Amin. Ayat 9 kita lihat, bagian yang kedua ya. Apa yang harus kita lakukan? Bangun tahta untuk Tuhan. Lewat ibadah, lewat praise and worship. Maka saudara dan saya yang hari ini mencari Tuhan, dengar, Tuhan akan membuat perbedaan. Perhatikan, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Siapa orang Israel? Saudara-saudara dan saya. Di tengah orang Israel, Tuhan juga akan buat perbedaan. Ayatnya ada di kitab Maleaki, yang beribadah dan yang tidak beribadah. Saudaraku, maka Bapak Ibu yang karena faktor tertentu dilarang beribadah dan Anda ibadah online, ibadahlah sungguh-sungguh. Saya tidak melarang saudara ibadah online. Ibadahlah online sungguh-sungguh. Karena faktor umur atau faktor hal yang lain, saudaraku, ya mungkin Anda sedang punya penyakit penyerta, Anda belum punya iman untuk ibadah, no problem. Tetapi jika Anda sudah kemana-mana, Anda tidak ibadah, Anda bertanggung jawab dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan akan membuat perbedaan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Maleaki, yang beribadah dan yang tidak beribadah. Kecuali pemerintah berkata online semua, kita akan online. Tetapi jika pemerintah menganjurkan, kita harus beribadah, justru roh kita ini yang dibangun. Saya harus membangkitkan semangat jemaat yang sudah mulai, saudaraku, imannya udah mulai luntur. Banyak jemaat, saudaraku, banyak pendeta hari ini harus membangkitkan semangat jemaat. Maka begitu ada gereja beribadah, saya memberi semangat gembalanya. Saudara, minggu lalu satu gereja di PTC udah mulai ibadah. Saya WA gembalanya, bang, semangat bang, berapapun yang hadir tetap semangat. Saya kasih juga semangat, ada satu gereja di Pascal, saudaraku mulai ibadah. Saya bilang sama pengerjanya, sampaikan ke gembalamu, berapapun yang hadir tetap semangat. Bangkitkan semangat jemaat. Kalau gembalanya gak semangat, jemaat lemes. Gembala takut, jemaat lebih takut lagi. Halo? Dengar, sehelai rambut di kepala saudara dan saya tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Tuhan sudah memberikan jalan keluar lewat perjamuan Tuhan. Kita melihat seperti tadi saya katakan. Bahkan saudaraku, Pak Gatot boleh tanya jemaat di Palangkaraya. Beberapa jemaat di Palangkaraya, mereka saudaraku positif COVID, swab positif COVID. Mereka yang bekerja positif COVID. Kemudian saudaraku, apa yang mereka lakukan? Saya hanya bilang gini, jangan takut. Saya nggak perlu sebut nama. Jangan takut. Pak, Bu, lakukan ini tiap hari. Perjamuan Tuhan, makan tubuh, minum darah. Dan kemudian saudaraku, deklarasi iman bahwa no more sickness, no more weakness, no more poverty. Seminggu kemudian, swab kedua, semuanya negatif saudaraku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kurang meriah tepuk tangannya. Haleluya. Bahkan yang tadi saya katakan saudaraku, pasangan suami istri ya di Jakarta, kemudian pasangan suami istri pejabat, saudaraku, yang 4 orang ini dirawat di rumah sakit. Bukan jemaat kita, cuman punya anggota keluarga jemaat kita.
Mereka lakukan dengan setia tiap malam. Ambil tubuh, ambil darah, minum tubuh dan darah Yesus. Deklarasikan firman iman. Percaya kepada Tuhan, kamu teguh. Percaya kepada nama-Nya, kamu berhasil. Dan yang terjadi, saudaraku, semuanya disembuhkan Tuhan. Amin. Ini saudaraku, ya kita di situasi bingung. Banyak orang bingung sekarang, mau nunggu vaksin, belum pasti. Januari baru ada 25 juta, penduduk Indonesia berapa? 260 juta hari ini, Januari udah nambah. Oh, nggak percaya, nambah nggak Pak Gatot? Nambah. Artinya saudaraku, kalau kita nunggu vaksin sampai kapan? Saya berdoa vaksin cepat diproduksi, lebih banyak, lebih bagus. Supaya rasa aman, tapi tenang. Rasa aman dan nyaman saudara, bukan karena vaksin, karena Yesus. Kalau ada vaksin, silahkan. Saudaraku, antri, silahkan. Anda harus segera divaksin. Itu harapan saya, saudaraku ya. Kalau ada yang bilang, Pak saya nggak perlu vaksin, saya punya iman. Lebih baik vaksin aja deh, saudaraku. Ya, lebih baik vaksin aja. Tapi kalau memang belum giliran divaksin, nggak masalah. Tetap punya iman. Darah Yesus sudah lebih dari cukup. Amin. Iman kita nggak bergantung pada vaksin, iman kita bergantung pada darah Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, maka Anda lihat, ya, hari ini revival khotbah di Cirebon, sorenya di Semarang, saudara. Ya, Semarang zona merah. Saya bilang, Val, ambil, makan perjamuan, minum darah Yesus. Kamu kuatkan jemaat, kuatkan jemaat. Kenapa? Hari ini banyak jemaat yang sudah begini, saudaraku. Mereka secara psikis udah frustasi. Banyak pelaku-pelaku bisnis yang bingung. Banyak pelaku-pelaku bisnis yang hopeless. Anda lihat food court di BTC. Maka saya sarankan bagi Bapak Ibu setelah doa berkat, minimal beli aqua kayak apa kayak, kita berkati saudaraku. Ya, saya taruh uang 20.000 di rumah saya saudaraku. Dari pas mulai Maret, saya bilang ke Mbak, kalau ada Gojek, ada apa, kasih tuh tip-tip buat mereka. Kasih saudara. Kenapa? Situasi yang sulit ini, mari kita berbagi saudara. Saya beli paket sembako, saya bagikan sembako ke rakyat kecil, ya. Maka gereja punya program beberapa bulan kemarin, perhatikan, saudara, perhatikan. Amin. Nah, mari, kenapa? Ini situasi yang sangat sulit. Makanya jam 1 siang ini keputusan penting. Saudaraku, jika PSBB Jakarta, Anda lihat dampaknya nasional, resesi, saudara. Ridwan Kamil berkata, begitu PSBB Jakarta diumumkan, 300 triliun lari, saudaraku. Maka Ridwan Kamil mengambil keputusan pembatasan mikro, bukan besar. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kalau Anda mau tahu kira-kira jam 1 ini diputuskan apa, saudaraku, diambil jalur tengah, pasti pembatasan mikro, bukan skala besar. Kenapa? Karena apa? Keselamatan dua-duanya. Di rumah saja nggak makan juga mati. Keluar belum tentu mati. Itu rakyat kecil. Maka saya katakan kita berdoa dalam nama Yesus, Indonesia selamat, sehat. Amin. Amin. Haleluya. Maka Bapak Ibu tiap malam, lihat baik-baik, jangan anggap remeh. Tiap malam, mari ambil perjamuan. Tiap malam, hanya 10 menit, 15 menit, saya memimpin perjamuan. Saudara, seperti yang saya katakan, pagi ini saya mendengar kabar yang luar biasa. Pak Wewe tadi bilang, Pak, itu om saya udah gak jalan, kalau mau ke toilet harus digotong 2 orang. Ikut perjamuan 3-4 malam, hari ini saudaraku udah bisa jalan sendiri. Dia berkata, dulu kayak gak ada tulang, hari ini sudah ada tulangnya saudaraku. Amin, cancer tulang, sembuh. Pasangan suami istri, tadi ibunya kemudian juga ya. Saudaraku punya anak nih, ibunya jemaat kita, suami istri di Jakarta. Saudaraku dirawat di rumah sakit, sembuh hari ini. Amin, pasangan pejabat suami istri COVID-19 sembuh. Maka saya katakan Bapak Ibu, hari ini kalau Tuhan nyuruh kita ini, jangan anggap remeh. Amin, justru apa yang Anda ini sharekan ke banyak orang, ke gereja lain. Kuasa perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Tuhan udah ngasih ini, ambil untuk kehidupanmu dan kesehatanmu. Katakan yes, amin. Maka saudaraku, tiap jam 7 di Instagram, di Facebook, Anda ambil waktu 10 menit nyembah Tuhan. Kenapa? Bagian yang kedua, bagaimana cara kita, saudaraku, supaya melejit. Anda lihat, bangun tahta untuk Tuhan lewat ibadah. Ibadah perjamuan Tuhan setiap hari. Ibadah mesbah keluarga setiap hari, praise and worship. Anda jangan ambil hanya pas perjamuan, ikut nyembah Tuhan. Setelah itu Anda baru dinner kek, Anda mau ngapain kek, silahkan. Setiap hari saya menyisihkan waktu 10 menit, 15 menit, kita menyembah Tuhan, kita perjamuan Tuhan. Saudaraku, revival anak saya biasanya
Saudaraku, dia tiap malam kadang pulang jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 ngobrol sama temennya. Hari ini tiap hari sebelum jam 7 dia udah datang ke rumah. Ngapain? Perjamuan. Kecuali hari ini dia khotbah di Semarang, di mana lagi? Di Cirebon, saudara. Ya, saya bersyukur punya anak-anak semua melayani Tuhan. Walaupun dengan melayani Tuhan begini, omongan orang yang nggak suka pasti akan ngomong, itu gereja anak-anaknya semua melayani Tuhan. Oh, puji Tuhan, Anda harusnya bangga punya gembala anak-anaknya melayani Tuhan. Betul nggak? Halo? Betul Pak Gatot? Pak Hansen? Iya, lebih baik begitu daripada saudaraku. Kalau anak-anak saya nggak melayani Tuhan, orang akan ngomong juga. Pendeta bisa ngajarin orang lain, anaknya sendiri nggak bisa. Itu kan begitu. Betul nggak? Saudaraku, ada yang bilang, saudaraku, ya ini gereja dinasti lah, gereja keluarga lah. Loh, saya justru bersyukur anak-anak saya melayani Tuhan semua. Artinya apa yang saya ajarkan pada Anda terjadi di rumah. Justru saudaraku, didik anak sendiri lebih sulit daripada anak orang lain. Betul apa betul? Oh iya. Coba kalau anak-anak saya nggak melayani Tuhan, anak saya berandal, geng motor, saudaraku, macam-macam. Anda akan ngomong, pendeta Jarkoning bisa ngajar orang lain, anak sendiri nggak bisa. Betul? Makanya orang mau ngomong apa, peduli amat saudaraku. Mau dibilang gereja keluarga, gereja dasi, yang penting aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Katakan yes, haleluya. Anda lebih bangga mana, anak saya ikut melayani atau tidak? Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, betul nggak? Anaknya melayani main gitar, WL, khotbah, puji Tuhan. Daripada saudaraku pendetanya khotbah, anaknya saudara dugem, repot kan? Loh, ada pendeta begitu loh. Banyak pendeta seperti itu saudaraku. Bapaknya pendeta besar, anaknya narkoba, ada. Bapaknya pendeta gembala, anaknya dugem, banyak. Bapaknya pendeta, anaknya saudaraku, waduh, penjahat, banyak. Justru bersyukur saya sebagai hamba Tuhan, saya berhasil mendidik anak-anak saya. Maka saya bilang saudaraku, saya bilang ke Revival, kapan kamu nikah? Kenapa? Kalau udah nikah udah selesai tanggung jawab saya. Selama dia jadi anak itu urusan saya. Begitu Revival, Chris Harvest nikah, udah selesai tanggung jawab masing-masing dengan Tuhan. Di hadapan masyarakat tanggung jawab masing-masing. Amin. Justru kalau Anda lihat ada seorang pendeta, anaknya ikut mendukung pelayanan, itu bagus. Berarti pendeta itu berhasil. Betul? Jangan bilang untuk gereja keluarga, jangan. Kenapa? Itu bagus. Amin. Haleluya. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku, maka dalam adaptasi kebiasaan baru, coba adaptasi ini lihat ya. Bila satu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan. Penyakit sampar itu artinya wabah yang menular. Apa yang harus kami lakukan? Kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Apa yang harus kita lakukan? Ibadah. Sebab gereja artinya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saya percaya Bapak Ibu, halo, saya percaya Anda yang mengambil keputusan mencari Tuhan beribadah, hari-hari ini Tuhan akan melakukan pembedaan antara orang Israel yang beribadah dan yang tidak beribadah. Yang mencari Tuhan dengan yang ogah-ogah akan dibuat perbedaan. Maka saran saya kepada semua jemaat yang online, karena faktor umur dan faktor yang lain, sungguh-sungguh nyari Tuhan. Jangan karena online Anda ogah-ogahan, jangan karena online Anda jadi gampangan jadi mager, malas gerak. Karena saudaraku, saya ngelihat, mohon maaf, saya ngelihat ya, beberapa jemaat gereja lain, saudaraku, ibadah nggak mau tapi kemana-mana mau, saudaraku. Kenapa? Karena udah nyaman. Udah sampai ke Tasikmalaya, naik sepeda, udah sampai ke Batu Raden, saudaraku main-main, udah saudaraku cari duit ke pasar, tapi ibadah justru tidak. Loh, Tuhan mau kita ambil keputusan cari Tuhan. Amin. Situasi ini nggak mudah, musuhmu nggak kelihatan. Siapa yang bisa lihat COVID-19? Nggak tahu. Dengan istilah OTG, orang tanpa gejala, kita tambah nggak ngerti. Ya, ada orang takut, wah jangan, mau ketemu takut jangan. Kenapa takut? Jangan-jangan dia OTG. Padahal dia nggak tahu, dia sendiri yang OTG mungkin. Betul nggak? Bisa begitu kan? Haleluya. Iya, kita nggak tahu. Nah, dengan situasi yang serba nggak pasti gini, mau ngapain kalau nggak cari Tuhan? Dalam situasi keadaan gini, mau ngapain kalau nggak hidup takut Tuhan, cari Tuhan? Amin. Yesus segera datang. Amin. Haleluya. Maka saudaraku, ambil keputusan cari Tuhan sungguh-sungguh. Berdiri di mana ayat 9 tadi? Berdiri di depan rumah Tuhan, berseru, beribadah sampai kapan? Sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan.
Amin. Udah jangan sombong saudaraku, ini situasi nggak mudah. Situasi krisis pandemi nggak mudah. Krisis ekonomi nggak mudah. Maka kita deklarasikan, ini musim yang baru bagi jemaat BFA. Musim yang baru bagi kita. Jangan sekali lagi ngomong ini musim pandemi. Musim pandemi sudah berakhir. Katakan yes. Tapi faktanya Pak, sama saudaraku. Kalau Anda berkata fakta, itu raksasa-raksasa masih ada di negeri perjanjian. Tapi waktu mereka berkata, Allahku lebih besar, kuasamu terlebih besar. Anda lihat, judulnya Tuhan yang berperang dan kita diberi kemenangan. Katakan Tuhan yang berperang dan kita diberi kemenangan. Oke, kita lihat ayat yang berikutnya. Nomor 3. Anda lihat, ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Kami nggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kita nggak punya kekuatan untuk menghadapi COVID-19. Kekuatan apa? COVID-19 ini besar sekali, bukan hanya menghantam Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia dihantam oleh musuh yang tidak kelihatan. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Pakai masker, oke, harus. Tetapi banyak orang yang pakai masker juga kena COVID. Social distancing harus. Tapi orang social distancing juga nggak jamin kena COVID. PSBB seperti tadi saya katakan, Tangerang Raya, beberapa bulan yang lalu hijau, PSBB diperpanjang. Sekarang malah merah. Artinya semua nggak jamin. Cuma satu yang jamin, Yesus. Makanya kalau Anda nggak berharap sama Yesus, nggak cari Tuhan, mau ngapain? Betul? Bicara soal kesehatan, bicara soal keuangan. Semua bisnis sekarang saudaraku terpuruk. Properti, mobil, semua terpuruk. Makanan, semua. Cuma satu, waktu Anda cari Tuhan. Sekalipun hari ini terjepit, dengar, yang mencari Tuhan akan melejit. Tuhan yang berperang buat Anda. Ayat 15-nya kita lihat. Ayat 15-nya. Camkanlah ini, hei Yehuda, Yerusalem, Yosafat, jangan kamu takut karena laskar, karena krisis ini. Baca sama-sama. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan siapa yang berperang buat kita? Allah. Keluaran 14 ayat 14 kita baca. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan. Siapa yang percaya Tuhan akan berperang? Kapan? Saat kita berdiri di rumah Tuhan. Ngapain? Mendeklarasikan firman. Ngapain? Memberitakan kematian Tuhan. Ngapain? Memuji menyembah Tuhan. Ngapain? Mencari wajah Tuhan. Tuhan akan berperang buat kita. Kalau Tuhan yang berperang, kemenangan menjadi milik kita. Katakan haleluya. Kita Yosua, kita lihat Yosua. Amin. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sama-sama baca, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah siapa yang berperang untuk jemaat BFA? Tuhan. Saya ada di situasi yang sulit untuk membangun, tapi saya tahu justru dengan kondisi gini saya harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seperti tadi saya katakan, kalau 3 tahun yang lalu, saudaraku, rasa nyaman aman saya lebih enak. Kenapa? Jemaat situasi normal. Taburan untuk pembangunan normal. Jemaat digerakkan pasti nabur. Tapi situasi ini, banyak jemaat yang sedang mengalami bermasalah secara keuangan. Justru kok Tuhan kasih kesempatan untuk kita membangun. Saya tahu berarti apa? Seluruh kita hanya mengandalkan Tuhan. Mata fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Enggak ada yang lain, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, ayat berikutnya, saudaraku. Ayat 20, kita lihat. Ayat 20. Dengar, hei Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan, kamu teguh. Kalau Anda mau tetap teguh di tengah badai ini, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada nabi-nabinya. Kalau Anda udah gak lagi percaya sama Tuhan, sama gembala Anda, mau ngapain lagi? Banyak berita buruk, banyak berita simpang siur. Maka Tuhan udah memberikan jalan keluar. Percaya kepada Tuhan, kamu teguh. Percaya kepada hamba-hambanya, nabinya, gembalamu, kamu berhasil. Saudaraku, terbukti. Kakak saya sendiri, Pak Alek, Maret, April, COVID-19. Dia gembala Karawaci, Manado.
Karawaci Tangerang. Naik tangga, ngap saudaraku. Rumah sakit saat itu penuh semua. Enggak dirawat di rumah sakit. Kebetulan anaknya dokter muda, masih koas. Anaknya aja yang rawat. Saya tanya, dikasih obat apa bos? Vitamin doang. Saudaraku, dia terpapar oleh famili istrinya. Famili istrinya, suami istri meninggal. Tambah ketakutanlah kakak saya. Hampir tiap malam WA dan kita telepon. Saya hanya berdoa, bos, saya panggil dia bos. Perjamuan tiap hari. Sehari kalau perlu 3 kali. Makan tubuh, minum darah Tuhan. Kakak kandung saya, saudara. Pendeta Alex Satrio. Hari ini jam 10 dia khotbah di Central Park. April hampir mati. Dia percaya makan tubuh, minum perjamuan. Apalagi yang harus kita lakukan? Kurang keras tepuk tangannya buat Tuhan. Amin. Ini pejabat salah satu kementerian di Indonesia, suami istri. Bukan jemaat kita. Berasal dari gereja yang setahun 3 kali perjamuan. Saya suruh sehari 3 kali. Sama-sama gak ada di ayat, sehari berapa kali, setahun berapa kali. Dia percaya kepada saya. Sebagai hamba Tuhan, dia lakukan. Hari ini suami istri keluar di rumah sakit sembuh. Amin. Yang tadi, yang saya bilang ibunya tadi jemaat kita, itu anaknya suami istri. Anaknya perempuan, dulu masuk 3 besar Indonesia Idol. Masuk rumah sakit, COVID-19. Saya bilang ke ibunya, Bu, suruh tiap hari perjamuan. Iya Pak, sudah lakukan. Tadi ibunya ibadah jam 7 bilang, suami istri sudah keluar dan sembuh. Hari ini sedang isolasi mandiri di rumah. Percaya kepada nabi-nabinya, kamu berhasil. Amin. Haleluya. Nah sekarang, Anda percaya pada Tuhan? Percaya pada Tuhan, kamu teguh. Percaya kepada gembalamu, kamu berhasil. Apa yang saya katakan buat saudara? Saya nggak ngajarin saudara yang nggak jelas. Saya ajarin firman. Cari Tuhan. Beribadah, nyembah Tuhan. Kamu akan lihat Tuhan buat kamu berhasil. Dan hasil akhirnya, kalau Anda lihat, terus bagian terakhir dari kitab Yosafat. Yosafat panen besar. Saudaraku, hasilnya menang dan panen besar. 3 hari dia menuai di lembah pujian. Saudaraku, hari ini Yosafat dari lembah air mata ke lembah pujian. Dari lembah duka cita ke penuaian. Hal yang sama akan terjadi buat saudara. Waktu kita ambil keputusan mencari Tuhan, saya yakin, bangkit berdiri, yang percaya, tahun ini juga engkau akan panen besar, penuaian besar. Haleluya! Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah, percaya kepada Tuhan, kamu tetap teguh. Hidupmu, kerohanianmu, keuanganmu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, tetap teguh waktu engkau mempercayai Tuhan. Percaya kepada nabi-nabinya. Kalau Anda jemaat PFA, percaya kepada gembalamu, kamu akan berhasil. Saudaraku, sudah banyak kita mendengar kesaksian bagaimana mujizat kesembuhan terjadi. Maka saya percaya, ini waktunya mujizat finansial terjadi. Anda yang terjepit akan melejit waktu engkau mempercayai Tuhan dan mempercayai hamba-hambanya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, ambil keputusan, cari Tuhan. Yang kedua, berdiri di depan rumah Tuhan. Ngapain? Berseru, berdoa. Kenapa di rumah Tuhan? Sebab sekali lagi gereja adalah kumpulan orang percaya. 2-3 orang berkumpul. Saudara yang tidak dibatasi oleh aturan pemerintah karena faktor umur atau faktor tertentu, dan Anda sudah bisa pergi kemana-mana, Anda bertanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi Anda yang masih dibatasi karena aturan pemerintah atau karena faktor tertentu, silahkan Anda ibadah online. Dan jangan pergi kemana-mana. Anda diam di rumah, ikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh. Dan jangan keluyuran kemana-mana.
Sebab jika Anda keluruan kemana-mana, Anda sudah pergi kemana-mana, Anda tidak ibadah secara onsite, Anda bertanggung jawab dengan Tuhan. Tuhan sedang akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Terlebih, saudaraku, Anda sudah kemana-mana, online pun Anda nggak sungguh-sungguh, berbahaya. Ini waktunya sudah singkat. Banyak hamba Tuhan sudah mulai berkhotbah tentang kedatangan Yesus, sudah di ambang pintu. Waktu kita untuk menyiapkan diri. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara, baik yang di sini maupun yang online, untuk sungguh-sungguh. Yang online, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan, nyembah Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan nabi-nabinya, kamu akan teguh dan berhasil. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Engkau yang sakit, makan bagian tubuh yang engkau perlukan. Anda yang di rumah, atau Anda jemaat yang mungkin, atau siapapun yang melihat tayangan ini baik live maupun siaran tunda lewat Facebook, YouTube, Instagram. Anda terbaring di rumah sakit, ambil perjamuan dan makan bagian tubuh yang engkau rasa sakit. Engkau sakit di bagian jantung, makan jantung Tuhan Yesus. Engkau yang sakit di bagian paru-paru, makan paru-paru Tuhan Yesus. Jemaat yang ada yang melihat YouTube, Facebook, Instagram, Anda yang sakit di bagian tulang, makan tulang Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang makan tubuh dan minum darah Tuhan, tidak ada satupun yang sakit, yang lemah, dan yang miskin. Mujizat terobosan finansial terjadi, engkau akan panen besar waktu engkau mengikuti instruksi yang Tuhan katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Makan. Tubuh Yesus terpecah-pecah supaya tubuh saudara utuh dan pulih. Angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Ini darah yang sempurna, trombosit yang sempurna, plasma yang sempurna. Angkat. Yesus berkata, ini adalah darah perjanjian. Perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus ini. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku dan engkau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan mendatangkan keselamatan, kehidupan, kesehatan, kesembuhan, dan kemakmuran. Minum darah Yesus dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu untuk tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Saya berdoa, mari kita berdoa untuk bangsa negara kita. Ambil waktu 1 menit. Tuhan, aku berkati, kami memberkati bangsa negara kami. Makmurlah Indonesia, sehatlah Indonesia, sejahteralah Indonesia, sehatlah Indonesia. Aku perintahkan COVID-19 keluar dari Indonesia dalam nama Yesus. Aku juga berdoa untuk produksi vaksin segera Tuhan dalam nama Yesus. Engkau berikan hikmat pada ilmuwan-ilmuwan, kepada pabrik-pabrik farmasi untuk boleh segera memproduksi vaksin dan segera didistribusikan ke seluruh rakyat Indonesia. Bapak, aku berdoa Indonesia sejahtera, sehat, makmur, pulih. Berkati Presiden Jokowi, kabinet pemerintahan, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, seluruh Indonesia. Berikan hikmat, wisdom, roh takut akan Tuhan. Dialah mengambil keputusan bukan untuk kepentingan diri sendiri maupun golongannya, tapi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Haleluya. Berkati tenaga kesehatan, aparat TNI, Polri, semua tim gugus tugas yang bekerja. Aku berdoa, jagai mereka. Aku juga berdoa untuk pengusaha, untuk jemaat, untuk mereka yang bekerja. Dalam nama Yesus, semua ekonomi Indonesia dipulihkan. Jemaat BFA mengalami terobosan finansial terjadi dalam nama Yesus. Sekarang buka hati, angkat kedua tanganmu. Berkati juga tangan-tangan yang memberi persembahan, mereka yang mengembalikan puluhan. Berkati mereka Tuhan. Dan sekarang mereka akan pulang. Juga jemaat online dimanapun berada, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Di tangan kananmu Tuhan memberkatimu dengan panjang umur dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberkatimu dengan kekayaan dan kehormatan.
Sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati, sahabat shalom, shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.